Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rohayati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Subang, Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi tugas saya di modul 1.1 submateri 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih dulu agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Guru masih berperan utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran di kelas lebih berfokus pada penyaluran materi pembelajaran dan kurang mempertimbangkan peran aktif murid dalam mengkonstruksi pengetahuan. Dengan kata lain, pembelajaran yang kaku tidak berpihak pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dalam KBM, atau dengan kata lain, mengutamakan aspek kognitif anak. Angka menjadi acuan. Next, guru kurang memahami karakter anak. Yang kelima, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Selanjutnya, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Oke, ini pertanyaan yang kedua. Saya akan menjawab. Setelah mempelajari modul ini, ada beberapa yang merubah saya, yaitu dari merubah pemikirannya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita ketahui di era digital ini, sumber belajar itu banyak sekali. Ada Google, ada e-book, ada YouTube, dan sumber lainnya. Tentunya guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita harus mengedepankan sikap dan pendidikan karakter yang lebih utama. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Lalu setelah mempelajari modul ini, ada juga yang merubah perilaku saya, yaitu saya berusaha untuk mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya. Lalu saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya ada banyak. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, tentunya kita harus mempertimbangkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang selanjutnya, menerapkan sistem AMONG, pendidikan dan menuntun bukan menuntut. Lalu, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Kesimpulannya, saya
mencoba menulis ada 8. Yang pertama, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Yang ketiga, anak-anak hidup sesuai kodratnya masing-masing. Yang keempat, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang kelima, saya tidak bisa memaksakan peserta didik untuk menguasai materi ajar yang tidak ia minati. Yang keenam, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang ketujuh, materi yang diajarkan harus mencangkup nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Yang terakhir, saya menjadi lebih teliti dalam mencari bahan ajar untuk diberikan kepada siswa karena harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu peserta didik kita.